Seberapa kuat peretas Rusia? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Seiring pecahnya konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, seluruh situasi internasional juga mulai ikut berubah. Pada saat yang sangat sensitif seperti itu, beberapa kekuatan abu-abu barat yang tak terlihat juga mulai bergerak. Pada akhir Februari, Anonymous, suatu organisasi hacker terbesar di dunia, secara terbuka menyatakan perang terhadap Rusia. Serangan dunia maya diluncurkan di beberapa situs web resmi Rusia. Begitu berita itu keluar, dengan cepat menyebabkan diskusi panas di internet global. Karena menurut kognisi tradisional, Rusia yang dikenal sebagai tipikal negara industri berat adalah tipikal pemain parsial di bidang teknologi informasi. Pada saat ini, serangan cyber Anonymous tidak diragukan lagi langsung memukul kelemahan Rusia. Tetapi, apakah benar demikian? Apakah benar Rusia selemah itu? Ketika berbicara tentang peretas teknologi internet, saya percaya hal pertama yang langsung muncul di benak Anda adalah Amerika Serikat. Berkat keuntungan yang terkumpul pada tahap awal internet dan kemenangan selama Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Serikat telah mencapai puncak piramida industri internet global. Sebaliknya, Uni Soviet, hegemoni global lain pada periode yang sama, jauh lebih low profile di bidang internet, yang seolah-olah terkesan sebagai pemain parsial yang sangat lemah di dunia. Namun kenyataannya, sebagai salah satu mantan hegemoni global, akumulasi Uni Soviet di bidang jaringan internet tidak kalah dari Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, industri teknologi informasi yang diwakili oleh internet adalah bidang tipikal sains dan teknik, yang justru merupakan kekuatan Uni Soviet. Berkat penekanan pembangunan sains dan teknologi, sistem pendidikan era Uni Soviet sangat mementingkan bidang ini. Banyak pakar matematika dan insinyur berkualitas tinggi telah dilatih dengan standar input dan output yang sangat ketat, sehingga meletakkan dasar talenta yang sangat baik di bidang teknologi informasi. Di akhir zaman Uni Soviet, ketika industri komputer mulai populer, teknologi informasi juga mulai mendapatkan perhatian dari kalangan pendidikan Uni Soviet. Dengan dorongan dari pemerintah, banyak talenta muda berkualitas tinggi telah bergabung dengan industri ini satu demi satu, menciptakan banyak pencapaian cemerlang dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, banyak konsep baru seperti sistem AI, mata uang digital, big data, Internet of Things, dan smart city yang sering kita sebut hari ini berasal dari perkecambahan teknologi Uni Soviet. Bahkan para ilmuwan Uni Soviet yang ambisius pada saat itu berencana membuat sistem otomatisasi seluruh Uni Soviet untuk menciptakan era baru otomatisasi sosialisme. Ide-ide dan pencapaian ini bahkan sampai sekarang ini masih belum ketinggalan zaman. Meskipun pada periode selanjutnya, karena alasan sejarah, sebagian besar proyek informasi jaringan yang luar biasa ini berakhir di tengah jalan. Banyak talenta internet juga telah melarikan diri ke Eropa dan Amerika Serikat dalam kekacauan ketika Uni Soviet dipecahkan oleh negara-negara Barat. Namun untungnya, pengalaman dan semangat yang diakumulasikan oleh Uni Soviet di bidang jaringan informasi tidak mandul. Setelah pecahnya Uni Soviet, Rusia yang mendapatkan sebagian besar warisannya mewarisi tradisi baik ilmu pengetahuan dan teknologi Uni Soviet yang menekankan pendidikan informasi. Teknologi informasi telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak SD. Pada tahap sekolah menengah, prinsip-prinsip operasi komputer, teknologi informasi, teknologi jaringan, algoritma, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya telah menjadi pilihan wajib bagi para siswa. Pendidikan universitas terkemuka mereka harus memastikan kualitas talenta informasi akhir dengan tingkat eliminasi yang sangat ketat. Rusia benar-benar menerapkan konsep pengembangan pendidikan informasi sebagai penerapan seumur hidup. Karena sistem pendidikan dan pelatihan yang sangat lengkap, Rusia menjadi salah satu negara kuat dalam industri informasi jaringan. Misalnya, kompetisi komputer arus utama internasional, tim Universitas Rusia paling tidak menempati dalam urutan top 5 dunia. Selain itu, produk internet lokal di Rusia juga cukup cemerlang.
Misalnya, Yandex, yang dikenal sebagai Google Amerika Serikat atau Baidu China, sangat hebat dalam algoritma pencarian dan pengumpulan konten. Pangsa pasarnya hampir mengalahkan Google di Rusia. Bahkan sekarang, Yandex telah membangun bisnis di berbagai bidang seperti memanggil taksi, mengemudi otonom, peta navigasi, kotak surat, dan pengiriman makanan. Singkatnya, dalam hal tingkat teknologi, Rusia hampir tidak kalah daripada Amerika Serikat dan China di bidang internet. Cuma sayangnya, tingkat teknologi tidak setara dengan pangsa pasar. Karena jaringan informasi Rusia, sebagian besar sistem teknologi didasarkan pada bahasa Rusia. Akibatnya, perusahaan internet lokal pada dasarnya hanya dapat memperluas wilayah mereka di wilayah berbahasa Rusia. Seperti diketahui, bahasa Rusia terlalu kompleks dengan basis populasinya tidak tinggi. Hanya Rusia dan sebagian Eropa Timur menggunakan bahasa Rusia. Total populasi penggunanya hanya sekitar 250 juta. Hal ini mengakibatkan munculnya raksasa internet hanya dalam produk internet lokal Rusia. Apakah ini berarti bahwa Rusia benar-benar tidak berdaya melawan peretas dunia maya barat? Tentu saja tidak. Meskipun industri internet lokal Rusia tidak semaju Amerika Serikat dan China, namun Rusia memberikan perhatian khusus pada bidang pertahanan jaringan kekuatan militernya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia telah membentuk Komite Keamanan Informasi Khusus untuk memastikan keamanan informasi jaringan negaranya. Setelah memasuki abad ke-21, Rusia telah meluncurkan doktrin keamanan informasi Federasi Rusia, yang secara langsung meningkatkan keamanan informasi jaringan ke tingkat strategis nasional. Seiring pesatnya perkembangan industri internet global, keamanan informasi dan data menjadi semakin penting. Pada saat ini, hubungan antara Rusia dan negara-negara barat menjadi semakin tegang. Oleh karena itu, tata letak keamanan jaringan Rusia harus meningkat. Maka, Rusia mulai berfokus pada peningkatan tingkat infrastruktur jaringan lokal yang lebih otonom. Pada saat yang sama, Rusia mulai merumuskan tindakan balasan dunia maya yang disangsikan negara-negara barat untuk memastikan pengoperasian internet lokal yang berkelanjutan. Bahkan pada tahun 2017, Kementerian Pertahanan Rusia membentuk pasukan keamanan dunia maya pertamanya. Ukuran pasukannya 1.000 orang, tetapi pengeluaran tahunannya lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Mereka dirancang khusus untuk melindungi jaringan dan simpul militer Rusia, sistem komando militer, dan sistem komunikasi dari peretas barat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Rusia juga telah memperluas pasukan khusus cyber miliknya sendiri. Selain itu, skala kekuatan tempur cyber regulernya telah melampaui 7.000 orang, yang mampu menghadapi ancaman dunia maya barat yang semakin serius secara langsung. Dan yang paling penting, keamanan cyber Rusia tidak hanya terbatas pada pertahanan. Rusia juga memiliki pisau tajam jaringan tersembunyi, yaitu tim peretas Rusia, yang jauh lebih menakutkan daripada pasukan jaringan biasa. Lalu, seperti yang dijelaskan di atas, pangsa pasar yang terbatas menyebabkan Rusia tidak memiliki lingkungan wirausaha yang cocok, atau pekerjaan yang cukup, atau sumber pendapatan yang lebih stabil bagi para talenta atas IT Rusia. Jadi, mereka hanya bisa berkembang ke bidang abu-abu jaringan dan mengambil resiko menjadi peretas dunia. Jadi, seperti yang kita lihat, peretasan Rusia telah merajalela sejak awal abad ke-21. Berhubung industri informasi lokal tidak begitu kuat dan pengawasan industri yang tidak sempurna, membuat komunitas peretas Rusia jauh lebih terbuka daripada di barat. Tidak hanya ambang masuk yang lebih rendah, komunikasi antara master, guru, dan pemula juga lebih ramah, sehingga popularitas dan warisan teknologinya juga lebih tinggi. Suasana ini juga memungkinkan banyak peretas individu mulai bersatu membentuk lingkaran kelompok yang lebih kuat. Artinya, tidak hanya tingkat keseluruhan teknologi yang lebih tinggi, tetapi ukuran timnya juga semakin besar. Bahkan pada akhirnya, pembagian kerja yang jelas telah dibentuk dalam tim peretas.
termasuk keuntungan yang diperoleh dengan memecahkan aplikasi perangkat lunak asli atau mencuri informasi. Misalnya, pada tahap awal perkembangan internet China, hampir semua jenis perangkat lunak bajakan yang membanjiri pasar China, sebagian besar adalah kontribusi mahakarya peretas Rusia. Bahkan peretas Rusia pernah disalahkan sebagai peretasan global, sehingga hal ini cukup membuktikan kekuatan hacker Rusia. Namun, seiring peningkatan sistem keamanan jaringan dan tindakan keras pemerintah Rusia terhadap kejahatan peretasan merajalela semacam ini mulai menghilang, dan banyak komunitas peretas terbuka juga telah dilarang dari internet. Maka, era peretasan tak terkendalikan telah resmi berakhir. Namun, ini tidak berarti kematian industri peretasan Rusia. Berkat regulasi pasar dan pemerintah secara tidak sengaja bertindak sebagai filter penyaringan, sehingga sebagian besar peretas yang tidak bermoral telah dihilangkan dari pasar. Hanya kelompok elit dengan kemampuan teknologi yang lebih baik, yang lebih disiplin, dan yang bersedia berbakti kepada negara yang tersisa. Peretas kelas master yang tersisa ini menjadi lebih bersatu. Bahkan, banyak kelompok hacker patriotik secara spontan mulai menjaga keamanan jaringan negara Rusia. Ini juga membuat industri peretasan Rusia menjadi pengaruh internasional yang sangat kuat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadi kekuatan jaringan yang dapat menggerakkan situasi internasional. Tetapi sekarang, organisasi hacker Anonymous yang telah lama aktif di Eropa dan Amerika tiba-tiba menyatakan perang terhadap Rusia. Hal ini sangat berkemungkinan akan memacu kemarahan para peretas Rusia. Sehingga peretas kelas master Rusia bersatu dengan pasukan cyber reguler Rusia. Di bawah kerjasama kedua belah pihak, mereka berkemungkinan akan meluncurkan serangan balik terhadap kekuatan dunia maya barat. Pada saat itu, perang Rusia-Ukraina juga sangat berkemungkinan akan membakar ke seluruh dunia melalui kabel jaringan. Mungkin ketika saatnya tiba, negara-negara barat baru akan menyadari kekuatan nyata Rusia di bidang keamanan cyber. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!